Maka di sini ada timnya sendiri yang buat tim berapa. Jadi dia menjemput diri itu di sini ditawarkan. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan Islam, kita di sini kan sekolah Islam pasti kalau tadi terus yang kemarin penyedruknya satu lupa itu yang ini yang harus pakai di sini kalau kemarin itu mau tadi di sini anak begini ini kan kegiatan besar kegiatan sehariannya upacara tiap hari jam sebelum mulai pelajaran wajib ngaji pelajar itu sudah ada di jadwal, jadwal sudah ada pelajaran. Jadi kita mulai setengah 7 jam 7 untuk ngaji dulu, jam 7 mulai pelajaran jadwal. Itu yang hariannya juga. Sholat juga begitu, ya, wajib. Apalagi? Karena kita kan dari besar itu dikoordinasi tim keagamaan kita sendiri khusus tim keagamaan yang mengurusi berarti jadi ini jadi gaya hidup gitu loh mbak, jadi kayak ngaji itu harus jadi gaya hidup udah bukan sesuatu yang aneh di sini. Sholat duha itu sudah dari itu. Tapi untuk kan sunnah ya, yang melakukan mereka berdua biasanya yang benar-benar karena ada kan sama anak-anak kita ini yang ngatur, saya salah ngatur. Berarti di sini apalagi waktunya Jumatan, guys, noli tinggal. Itu kita tinggal. Saya ini, bapak saya cinta. Sesuai dengan kelasnya. Sesuai dengan apa? Oh, di sini luar biasa ya. Yang ini bukan aplikasi ini kan punya di sini juga membatasi aktivitasnya dia sudah tetap berarti bagaimana ya dia sudah cari karena kita nggak menyediakan kan gini logikanya ya ini sudah kita itu kan sekolah Islam sudah saja kalau orang masuk sini harus masuk sini kan begitu tapi kita nggak menolak kita nggak menyediakan non muslim di sini salatnya harus Islam masuk ke sini harus Islam bisa mengaji wajib tes kalau nggak sengaja masuk Islam nggak ada itu dari dulunya jadi mas toleransi ya sekiranya di sini NU itu tempat yang dan kami nggak terus ada kejadian yang yang menyangkut dengan ras dan suku. Di sini anak-anak kebanyakan mayoritas Jawa, tapi ya ada yang Madura tapi kecil sekali. Juga ada yang dari Sunda ya ada, tapi nggak banyak. 97% di Jawa. Jadi tadi. Tapi di Madura hanya bahasa sehari-hari sudah bahasa Jawa. Transisi
siswa. Campuran dari Campuran siswa itu Oh, ada yang panitia, ya. Nah, panitia ini biasanya bersih dan ini pihak-pihak kelas yang perwakilan yang lainnya kan barusan dari santri ya, kemudian mengadakan atau membuat itu juga panitianya dulu kan. yang pokok gitu. Siswanya kan di apa ya? Diajari bahkan ada kegiatan yang murni panitianya khusus. Saya naik sepedanya dengan Ayo, Jen, ayo. sepeda saya bos. Ayo. Pelok. Urut ayo. Pertanyaannya, bagaimana urut air? Ayo aja. Dari sekolah ada. Cukup buaya. Buaya dong. Sesuai dari yang yogi. Saya sudah banyak bu. Guys, agak itu guys. Bagaimana upaya sekolah dalam menumbuhkan rasa bangga dan cinta siswa terhadap budaya dan negara di dunia ini? Sekali di sini ya. Wadah yang pertama untuk mengatur minat bakat itu ada ekstrakurikuler kita itu macam-macam. Kalau berhubungan dengan budaya di sini ada tari, ada karawitan, di sini ya ada vokal video juga ada itu bahasa ya. Itu ya. Jadi ini untuk kebetulan masalah budaya di sini ini enggak. Jadi garapan wakil dasim mereka rasanya bilang tadi ya kita ikut MU itu adalah pagernya Nusantara ya kan pagar Nusantara di sini. Berarti ibaratnya budaya-budaya Nusantara itu di sini benar-benar di apa itu Jumbono kayak Remo juga. Remo kan biasanya kalau mbaknya denger mungkin anak nari tapi musiknya kan dari kaset. Kalau kita live dari karawitan itu musiknya lagi saya pelajari sekarang ya. Juga kita membuat apa namanya teman-teman atau penyanyi yang khusus berhubungan dengan hutan. Jadi ini biasanya kalau sekolah-sekolah kan punya mars, punya apa gitu. Kita juga punya gending, nah, gitu. Itu juga saya yang garapin sama tim saya. Seperti itu. Nanti kalau masalah budaya ya, terus kita boleh. NU itu wes komplit di sini agamanya oleh, budaya oleh, sekarang air nomor 1. Ya, hukum waton dengan iman itu kan semboyan kita. Nah gitu. Bagaimana bentuk kegiatan untuk menunjang pembentukan profil siswa sebagai pelajar Pancasila? Kegiatan ya, Iya. kegiatan kita ikut pemerintah pasti 1/5 itu kan project ya. Jadi apa namanya kalau yang ikut pemerintah loh ya itu project kelima itu pasti. Jadi kan profil pelajar Pancasila tapi dikuatkan dalam sebuah project. Nah gitu ya. Dan itu banyak di sini. Bangunlah jiwa dan raganya itu kita ngambil baca tulis Quran. Jadi namanya kita namanya Islam jadi ya semua. Jadi gaya hidupnya Islam. Ya. Yang kedua ya ini. Gaya hidup itu kita mengelola sampah di sini. Nah, sampah-sampah itu sama anak itu dikelola jadi apa bisa jadi kerajinan bisa jadi apa karena kita fokusnya saat ini masih anorganik ya. Nah, kayak organik belum saya pikirkan dulu sudah pernah saya garap sama organik itu jadi ini apa namanya nata Mas Kak, Mbak ini juga anak SD Mbak. Pelakunya udah beda. Ya. Kalau untuk anak SMK itu sudah harus mengarah ke bioteknologi. Jadi kayak apa itu namanya pemanfaatan mikroba. Ya. Kalau saya kemarin yogurt nata itu dari limbah lapisan. Nah itu pemanfaatan sampah organik. Nah di sini kalau di sekolah ini kalau sampah-sampahnya anak kan kebanyakan apa sih sanasi kan gitu aja. Ya itu ya bisa dikomposkan. Sekitar saya juga punya video di atas dibuatkan sama bapak saya. Ya di atas jadi ya itu. Tapi sementara ini belum garap ini organik saya masih organik masih saya tinggalkan sebentar gitu. Saya ganti garap yang angkor dulu. Nah, jadi karena di sini kebanyakan sampahnya itu angkor soalnya. Soal minum ya kan sasarannya arak jajannya arak cuci-cuci dan sebagainya itu wadah. Apalagi gelas-gelas yang dari kantin itu sekarang itu yang banyak. Organiknya paling dari kemana? Banyak paling ya rata-rata sisa nasinya anak, sisa makanan itu aja. Waktu sekolah daun itu ini ada yang kayak kucing, jadi kan kucingnya banyak kan, nah gitu.
Oke. Apa saja yang terlibat dalam kegiatan? Hampir seluruh anggota warga sekolah. Jadi untuk P5 ini kan melibatkan semuanya ya, melibatkan semua, ada datanya, ada SK-nya dan sebagainya. Sebenarnya di bagian apa guru ini bagian proyek apa, guru ini apa. Jadi itu ada anak sendiri yang di ini ada anak sendiri yang apa namanya di kalau misalnya apa ya fasilitator per kelas itu ada. Jadi misalnya kelas ini nanti ada tanggung jawab kelas ini semua masing-masing proyek. Dan siswa guru juga nggak kan sampai arah itu meles foto-foto itu karena memang ya kudu ngono ya gitu loh orang harus biasakan iya apa yang alami manajemen sampah manajemen sampah itu tergantung ini ya guru pasnya itu bagaimana jadi bapakku juga bapak saya juga Kapan pelaksanaan minggu kegiatan pelaksanaannya setiap hari mbak. Nah, pelajari jadi kalau misalkan anak-anak itu apa namanya, saya ini Bu ini juga pembina tadi ya. Jadi dia itu membuat aksesoris ya, terus orang yang kreatif orangnya. Jadi dari botol tutup ini loh botolnya apa nih loh mbak, disetrika ada kayak warna dicetak lagi. Jadi ini apa jenisnya kancingnya masker apa jenisnya? Masker loh, apa namanya loh? Strap, strap masker, terus jadi gelang. Terus jadi kalung, nah, anak kan bisa kayak itu. Malah saya sendiri kan dijual aja, nggak ada jual malah. Itulah saya pembina koordinator utama koordinator. Nah ini masing-masing project kan ada. Berarti masing-masing guru itu punya ide apa. Jadi saya tekankan di eksplorasi nanti ini ada yang membuat ini, saya membina pularas kresek ya ono. Karena dia membuat apa? Membuat daun dari kresek. Nanti bulan apa ya? Bulan Mei itu akan saya pamerkan dari Meksan. Kalau P5 semester 1 ini saya buat perayaan yang ini. Saya buat kecil ya. Kan nggak kebayang dari foto. Itu contohnya itu. Benar kok kayak dulu. Ya itu. Kayak gitu ya. Bagaimana sekolah mengelola asesmen siswa dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pada Pancasila? Asesmen ya. Kalau asesmen itu kan dulu ya. Kalau P5 itu urutannya dulu. Yang pertama itu diagnostik awal. Jadi sebelum proyek, anak itu ditakoki dhisik. Misalkan kebetulan saya kan mengambil keseluruhan ya. Di sini ada 3 proyek dan saya mengendalikan semua. Yang pertama itu ada sampah itu tadi dari itu berkelanjutan. Yang kedua ada bangunlah jiwa dan raganya yang baca tulis Quran. Yang ketiga itu pekerjaan itu wajib kalau di SMK itu ini bangkitkan potensi diri. Nah, kebetulan kalau apa namanya kebetulan kalau apa namanya untuk ini untuk yang proyek pertama ini memang yang kelihatan paling menonjol memang ini ya karena pengolahan sampah. Jadi hasilnya itu iso dipotong gitu dan maksudnya ya bisa dipahami. Terus mulai dari awal proses sampai pameran ibaratnya itu proyek sampah ini memang benar-benar ini apa progresnya itu ada gitu. Kita bisa didelok orang awam pun bisa lihat ya. Kalau dataku kan hanya benar-benar yang dulunya aja yang ini. Kecuali anaknya dites perkembangannya, misalkan anak dari nggak bisa ngaji sama sekali, terus kemudian setelah diajari berapa bulan perkembangannya apa, misalkan nanti ikro kan tahapannya kan ya, berapa kan gitu, tahapannya berapa itu yang tidak digarap di sini. Jadi anak-anak pun yang masuk sini juga ada nggak bisa ngaji sama sekali. Nah itu yang digarap di proyek ini, proyek 2 yaitu Bataku. Kita bikinnya Bataku judulnya. Tapi temanya bangunlah jiwa dan raga. Itu arahnya ke sana. Arek sing gak iso ngaji jadi iso ngaji. Arek sing wis iso ngaji gak lancar jadi lancar. Sing wis lancar ya ben tambah mahir grafiknya. Nek iso jadi hafid. Nah, itu. Nah, khusus masalah hafid di sini juga ada yang menangani ketakwaan. Tadi yang saya tanyakan itu salah satu programnya adalah tahfidz Quran di situ. Unggulannya lagi di sini. Di sini ada beberapa program bulan pula sama tak jawab enggak enggak. Nah itu. Nah karena nak bilang tuh bawa mbak. Nah terus P5 ya. Asesmennya yang pertama diagnostik awal tadi adalah kita memberikan pertanyaan ke siswa. Contoh misalkan kebetulan saya ambil contoh yang sampah aja ya. Yang paling gampang ya sampah itu sebenarnya bukan paling gampang sih. Dia paling sulit paling ribet tapi nyata loh maksudnya.
paling nyata, bisa dipahami penjelasan saya. Nah, paling nyata jadi mulai dari awal anak-anak kita akan pertanyakan, misalnya apa sih yang kamu ketahui tentang sampah? Terus yang kedua, apa sih yang kamu ketahui tentang jenisnya sampah menurut komponennya? Kalau komponennya berarti kan ada sampah organik, ada anorganik, kan begitu. Terus mereka menjelaskan pengetahuannya. Yang selama ini mereka tahu apa? Gak masalah masih nenek-nenek gak apa-apa. Gak masalah, saya gak akan memarahi mbak. Ya itu kan hanya tes awal untuk melihat seberapa jauh pengetahuan mereka tentang sampah. Kan begitu. Setelah itu ini pertanyaan berikutnya. Nah, contoh sampah organik yang kamu tahu apa? Contoh sampah organik yang kamu tahu apa? Dari jawaban kita kayak kok hari paham enggak? Ngerti ya? Maksudnya. Nah, setelah itu nanti baru dari data hasil apa namanya? Data hasil ini baru kita saat itu ini berarti saya mengambil hewan ini nanti sasarannya tujuan itu yang pertama. Nanti asesmennya ya kita lihat nilai apa adanya sama gitu. Nah ini berarti nggak masalah kan, tidak hasilnya jelek bukan berarti siswa saya bodoh, memang berarti dia belum tahu kan gitu, atau memang belum diajarkan atau gimana kan gitu. Makanya kita ajari. Terus setelah itu seiring bertahapnya apa proyek ini kan di jalan. Nah saya kan ada modulnya kan, modul dari mana. Nah itu mesti bertahap mbak, tahap 1 ngapain siswa ini kenalan dulu, biasanya oh ini ada proyek kan anak pengolahan sampah anorganik. Judul saya kebetulan 3R, limbah anorganik di lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar tidak cuma sekolah, tapi juga lingkungan mereka tinggal juga. Sekitar kita tuh kan nggak hanya sekolah atau kantor kan, kita kan lingkungan gitu. Jadi anak-anak bisa berkreasi sebebasnya, mengeksplorasi sebanyak-banyaknya. Karena yang diminta di kurikulum merdeka kan memang eksplorasi kan, nah itu harus banyak. Jadi mereka ini biarkan di tahap menengah itu seperti itu. Mereka mikir, oh apa sih nanti aku udah ya, bahkan ada yang sudah di tahap 1 kan anak-anak aku baik itu sudah ada juga yang blank masih yang mereka kok jadinya ada kan. Makanya ada diferensiasi, pembelajaran diferensiasi di kurikulum merdeka itu ya itu arek sing pinter, arek sing setengah pintar, asal gak iso, jangan nggak bodoh ya, nggak boleh ya. Yang kurang mampu ya, itu ini beda-beda kita mengelolanya. LKPD-nya itu berbeda loh mbak. Ya, karena diferensiasi seperti itu. Nah, jadi untuk tahapannya ya yang pertama diagnosa awam. Oh nilainya sama wes tak gawe dasar, oh berarti itu tak kelompok ini. Areknya jadi kelompok no sing pinter-pinter tok ya, tak kira bayar kadang-kadang. Oh sing iki ajaran lo ngene. Jadi gak sangat pinter numpuk kabeh. Kan gitu, harusnya gak iso kabeh ya tambah. Nah, kan gitu. Terus berikutnya setelah diagnosa awal ya ada formatif. Nah nilai formatif itu diambil setiap tahap. Jadi misalnya awam kayak sampah, itu kalau dia ini, arek-arek mulai untuk botol plastik. Kan ya anak niat, tidak niat, itu bisa dimasukkan. Arek botol plastik ke soleh, jadi tahapan ini ada nilainya sendiri. Ada rubriknya sendiri, ada daftar nilainya sendiri. Berubat pasti tapi ya kalau seperti itu. Makanya saya buat sesimpel mungkin, tapi tetap prosedural gitu. Kalau nggak gitu ya kadang-kadang ya aku berbeda anaknya ngurusi dari mulai dulu liane gitu ya. Terus berikutnya ya ini formatif itu ya berjenjang. Formatif itu ada berapa kali, karena setiap penilaian yang kita lakukan pada saat proses pembelajaran itu yang namanya formatif. Pada akhir bab jenenge sumatif gitu. Jadi formatif itu banyak, tergantung gurunya, tergantung fasilitatornya per kelas, tergantung sampai mana dan dikasih apa kan terserah mereka. Jadi formatif itu ya ada berapa ya terserah fasilitator, mau sebanyak mungkin ya monggo sambung soal nilai. Nah kan gitu. Kalau saya formatif maksimal setelah dasarnya itu sudah banyak, itu diagnosa awal kan gitu. Terus sumatif endingnya. Nah di sumatif ini biasanya kalau di W5 kali ya, kalau di W5 itu nanti di akhir. Sumatif itu keseluruhan dari area itu iya toh hasil selama progresnya dilihat.
itu sumatif. Ini kelima ya, sama tanya kelima. Kalau pembelajaran sehari-hari ya sumatif itu kan tergantung bisa latihan bisa ulangan harian, bisa BTS, bisa namanya sekarang STS ya, STS bisa SAS. Itu sumatif maksudnya. Ya. Bagaimana sekolah mengevaluasi dan tindak lanjut proyek penerapan COVID pada tahun Evaluasi ya. Evaluasi itu biasanya dilihat per ini. Kebetulan saya mengevaluasi per bulan. Ini kalian perkembangannya bagaimana? Nah, kalau saya lihat di sini, Sinkompan Bantar itu memang proyek sama. Memang, jadi anaknya juga antusias, ya karena orang-orang apa saya kegiatan di luar soalnya sempurna ya. Nah, wes banget karena wes banget sampai jadi kelambi gitu mbak, kayak kelambi kok kresek gitu, sampai mau mokrok. Kalau kan dikali kan manten kan apa itu misalnya. Nah itu arah-arah ini dan kreatif. Lu tapi dipamerkan, iya dipamerkan pasti. Nanti Pragawatinya sopo, aku sembuh sing ayu kan. Kalau di Pragawati gitu. Ya kan emang loh kalau nggak dipamer. Nanti itu. Kayak katanya Radima ini evaluasinya ya berjalan nggak sih proyek ini. Nah itu bisa dilihat dari apa progres per minggu per bulan. Saya keliling tiap minggu, tiap hari Selasa jam pertama sampai jam 4 kebetulan saya free nggak ngajar, nggak pakai untuk keliling. Per kelas 12 kelas saya keliling. Sampai mana dari mana? Walaupun saya punya tim, tapi agak sebut saya ya langsung turun kayak gitu loh. Sampai mana dari mana gitu. Nah ini, saya lihat dari progres ini, memang yang paling banter adalah sampah. Saya itu ketok banget kayak ini. Ya. Anak-anak itu banyak aja yang lagi yang membuat kebaya itu tekok resep terus untuk kunjungan ini masya Allah lagi apa memang ini kreasinya anak-anak itu luar biasa sebenarnya kalau diberi waktu untuk menampung ya itu yang biasa kok diwadahi ini gitu jadinya apik. Terus apalagi itu yang saya tadi saya cerita baju ya itu contohnya evaluasinya itu kita lihat bertahap nggak itu. Sebenarnya di sini dari evaluasi yang saya lakukan jalan semuanya, ya. Memang agak proyek 2 ini agak lambat karena ya itu tadi. Karena kan memang hasilnya kan orangnya tak moto mbak. Kalau nggak dites kan ditaruh, betul ya. Baca terus Quran kok. Ini katanya dia dilaui. Kan dites hari ini. Nah itu. Kecuali ada saya contohkan sampah itu sana sampah yang kelihatan apa yang orang bilang dulu ketok moto, ketok progresi bertahap seperti apa. Oke, jadi ya ini ya. Terus selanjutnya lagi tidak lanjut. Nah, tidak lanjut itu seperti apa? Saya seperti yang kemarin 2 bulan ini sudah jalan, 5 saya evaluasi, ternyata proyek 2 kalau menurut saya kurang apa ya? Kurang begitu kencang jalannya. Nah itu saya evaluasi nah setelah saya lihat timnya itu ternyata ya saya juga evaluasi gitu loh. Ternyata memang banyak yang bukan guru agama. Jadi ya sudah saya akhirnya difokuskan di luar jam pembelajaran luar hakim guru-guru yang benar-benar kompeten. Nah, itu jalan tetap akhirnya. Itu caranya mengevaluasi dan tidak lanjut itu evaluasi tidak lanjutnya apa solusinya kan gitu dong akhirnya oke. yang menguasai teknologi dan serta mengikuti keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pertanyaannya, apakah sekolah telah memfasilitasi teknologi sebagai bahan media pembelajaran seperti jaringan internet, komputer, software aplikasi, peralatan teknologi sesuai keilmuan, dan tenaga ahli guru yang menguasai IT sesuai bidang? Fasilitas IT internet ya. Kalau siswa bayar, kalau guru free. Siswa bayar sehari 2.000. Wesak sekali. Di sini, iya, di sini gitu mas. Jadi secara fasilitas internet fasilitas komputer di sini kita speknya yang sudah berapa M itu harganya ya, nggak main-main. Ada di atas berapa unit, berapa ratus unit. Ya, jadi memfasilitasi untuk yang anak TKP, anak multimedia itu speknya beda dengan AK dengan TKP kan beda. Lalu itu ada.
Tenaga pendidiknya, ditanya. Sekarang kalau guru DKV sama guru multimedia kan harus pasti menguasai, karena kita punya orang DKV murni, benar-benar bergelut di DKV. Yang selama ini pengalamannya tuh sebelum jadi guru di sini, dia itu pengalaman di kayak industri ya, industri DKV. Jadi memang sudah benar-benar orang yang kompetensi itu. Kalau di sini kan dulu awalnya sebelum kurikulum merdeka kan masih kurikulum K13 itu multimedia kan, jadi gurunya kan ilmunya masih umum. Setelah kurikulum merdeka, nah ini diarahkan ke DKV semua. Nah, kalau saya lihat di rekan-rekan multimedia di sini memang arahnya itu DKV. Jadi lebih ke komunikasi visual, jadi kayak desain, pencetakan, dan sebagainya. Kemudian fotografi, seperti itu. Kalau sinematografi kayaknya mungkin bisa ada beberapa, tapi tidak semuanya menguasai ya. Tapi kalau desain komunikasi visual hampir semua bisa. Lalu sebenarnya apakah sekolah memfasilitasi pelatihan IT bagi siswanya, bukan hanya yang DKV aja? Semua, nah, semuanya. Jadi untuk paket dasar itu jangankan kok mau ini ya, mau ulangan aja itu kadang-kadang ada ini, ada uji coba. Download aplikasi ini. Kemarin itu ya ujian tengah semester terus pakai password user ini ya uji coba dulu gitu. Jadi ini sekarang nggak langsung kalau pelatihan semua nggak mungkin dikumpulkan satu tempat oleh yang memang ini. Jadi ya lewat kelas masing-masing. Jadi gurunya dulu diberikan ya guru kok anaknya masing-masing begitu. Dari sini. Uji kompetensi siswa melibatkan kemampuan IT sesuai. Iya pasti. Terutama DKV di sini tuh kalau mau menaikkan kelas ada yang namanya uji kemampuan nih apa namanya ya kalau menaikkan kelas pokoknya jadi ujian kalau di kelas 3 kan ada namanya uji UKK ya uji kemampuan ini uji kompetensi keahlian itu UKK uji kompetensi keahlian itu kalau kelas 3. Kalau yang kelas 1 mau kelas 2 atau kelas 3 itu juga ada ujiannya yaitu harus IT saya wajib nggak boleh nggak gitu nggak hanya arek DKV arek MPLB arek AK kita juga ada materi IT-nya informatika ada terus apa namanya apalagi yang AK ada Maya komputer akuntansi dan kayak IT terus dia nggak belum nah kan gitu. Kalau DKV ya pasti mau itu cekelani kan gitu mau ujian mau nggak ujian kan mendino dikasih desain gitu wes gaya label kemasan dari iki wis bendino Mbak selangane apalagi di sini ada departemen pusat keunggulan produk kemasannya kan gak ada label-labelnya gitu. Dan apalagi Bagaimana peran industri dan dunia kerja dalam menjawab kompetensi siswa? Yang pertama kita kerjasama dengan magang ya dengan Budi untuk siswa. Jadi siswa tuh di sini 6 bulan magang kelas 2 untuk K13 karena yang kelas 2 dan kelas 3 ini kan masih K13, kelas 1 masih sudah keluar. Nah ini sementara yang saat ini magang buku yang kelas 11 itu ke Budi kita punya ini juga punya kerjasama dengan Budi di luar gitu. Bahkan ada yang karena anak itu mungkin selama magang bagus langsung di pesan. Wah mungkin terus nama ini yo ada yang seperti itu. Ya sekitar ada kan. Makanya anak dibilang ini kasih api. Nanti biasanya kalau budinya kepengen sama kamu, pasti kamu akan direkrut gitu kan. Banyak beberapa di sini sudah seperti itu. Ya, kalau sejarah magang setahun itu ya mau. Artinya memang pintar. Kayak aku di pelajaran kita juga aktif dan pintar. Cewek gitu. Apa anak LP. Kayak sampean. Nah, itu kan ibu dan dia juga single saya. Single wanita. Iya, saya juga nikah. Itu sekarang masih magang. Nah itu terus ini lagi Jadi ya masih berhubungan dengan ini. Kita juga sinkron kurikulumnya. Kurikulum yang diminta oleh industri itu apa sih biasanya? Disinkron. Kemarin berapa ya? Tahun kemarin kita juga sinkron dengan beberapa perusahaan di Anasan di aula. Gitu, ya. Jadi apa sih kebutuhan industri yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah? Dokumennya juga di saya. Gitu. Ya. Di situ.
Terus ini apalagi kemarin contoh ya, sebelum apa namanya anak-anak kan nanti Desember kunjungan industri ya. Kita sudah kerjasama dengan PT OJK Pokarisme itu. Anak-anak mau ke sana, nah sebelum ke sana Pokarisme kita kunjungan online dulu cara ada nggak mau. Nah gitu ya, berarti harus dikasih oh ini gini tempatnya ini di sini ya, kan tidak gambaran. Nah, seperti itu. Kita juga minta materi B5 dari sana juga, jadi B5 pun kita juga kerjasama dengan industri pengelolaan limbah gitu. Saya kan kalau limbah bang saya dulu di pas saya lagi yang murni. Nah gitu makanya saya materi pengelolaan limbah dari sana ada aku bawa materi benda olah depan gede. Nah itu guys itu di materinya dan hasil jadi orang industri seperti apa anak-anak saya buat makalah buat PDF juga makan itu tuh. Nah itu jadi itu bentuk kerjasama kita dengan industri. Nah ini yang mau dikembangkan insya Allah dari Pak. Nah kita sebentar ini belum ini mau menuju. Saya mau melakukan. Bagaimana kan sekolah dalam fasilitasi kesenian dari siswa? Kesenian. Seperti kata kita. Enggak jawab mau nggak jadi. Iya. Sangat diajari oboh. Nah, ya, jadi di sini itu kan dari kok skema itu ada jadi NU kan. NU itu Pak Nusantara. Ya. Jadi apapun yang berhubungan dengan budaya Nusantara itu monggo. Di sini tuh ya kapan hari ya reokan, reokan, jatilan, ini itu arek remo wis tahanan. Di sini juga anak-anak bimbing saya itu ada yang dikaralitan ya ada yang sinden, terus ada yang pengrawitnya. Itu masalah tampil dosen yang tampil ditampilkan sering banget. Ada event itu mesti tampil karalitan. Nah, wis itu tari yang ngono ya. Kadang-kadang malah tari kita diminta sama mana instansi mana untuk tampil si kayak tim karalitan juga tampil di mana si diajarin di sekolah tanggapan yang lagi tanggap no kok anak-anak ini masih minta tanggapan dan aku belum mereka karena apa takut mengganggu sekolahnya kan masih sekolah ya tanggapan karena kita ini kadang sangat suntuk ya Pak biasanya kayak wayang kulit gitu ya sampai jam 3 pagi terus setengah itu sekolah apa yang bantong itu makanya saya masih belum tak reken masalah tanggapan tapi kalau masalah eksplorasi mereka kemampuan sangat dibutuhkan. Jam ketiga telah selesai. Saatnya memasuki jam keempat. Prestasi di bidang seni dan olahraga. Untuk siswa apa untuk guru? Untuk siswanya. Oh untuk siswa ya. Untuk siswa itu biasanya ini. Kalau di kami itu ada sistem ini reward jadi poinan. Nah di buku perhubungan itu ada. Kamu melakukan ini sekian poin, bukan sekian poin dapatnya ini. Biasanya nanti SPP berapa bulan biasanya gitu. Nah, ini kemarin yang pembahasan santri ya itu anak yang juara 1 itu 400.000 itu setara dengan 1 kali itu. Seperti itu caranya. Itu yang lomba langsung ya. Kalau ada event langsung seperti itu. Kalau yang harian untuk memicu anak-anak semangat itu yaitu poin itu tadi. Misalnya, uang sama pendapatnya kok poin itu kan. Baju masuk terus, ya poin ini. Lebih terus nggak tahu izin nggak tahu aku ya poin ini. Nah, jadi supaya anak itu ya poin dia punya motivasi kan, nah, gitu loh, motivasi mengembangkan. Lalu bagaimana penentuan tempat PKL untuk siswa lain? Dari gurunya Pak, dari guru dari sekolahan ya, dari kepala programnya masing-masing, bukan anaknya yang mencari, karena kalau anaknya yang mencari itu rawan digunakan, disalahgunakan. Jadi alasannya mencari tempat magang tapi kok nyangkrut. Itu pernah kejadian, sering bukan di kami ya, dari belajar dari pengalaman sekolah lain, akhirnya kita nggak ambil seperti itu, tapi tempat magang dicarikan oleh kepala programnya masing-masing. Lalu apakah ada evaluasi dari sekolah dan tentang magang terkait kegiatan PKL? Ada, pasti. Kadang-kadang sekolah mengevaluasi kira-kira anak ini magang di tempat ini oke enggak? Sesuai enggak dengan kompetensinya? Nah, anak multimedia masuk di kayak swalayan, komunikasi, kan enggak cocok. Nah, kan gitu. Anak akuntansi, masuk tidak perpustakaan, konempali label-label. Kan
tidak cocok kan. Nah gitu, jadi itu yang perlu evaluasi. Sebenarnya ada memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bidang keahliannya baik untuk bekerja dan Ulang. bagian yang kedua ini memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bidang keahliannya baik untuk bekerja atau berwirausaha. Pertanyaannya, upaya apa yang dilakukan sekolah untuk menumbuhkan jiwa berwirausaha siswa? Yang pertama kita pendidikan departemen kreatif. Nah itu tujuannya apa? Menambah semua proses kreatif anak. Kalau ada kreatif itu biasanya bikin es, bikin apa desain apa percetakan gitu. Anak sering kok saya suruh, nah aku lagi bikin. Tuh, terus untuk yang apa namanya foto-foto, nah kan bisa terima jasa foto, ya, terus kemudian pakai drone, nah, bisa. Itu ada tarifnya loh. Itu mau disewa di luar. Nah kan perusahaan besar seperti PT Polisa yang produksinya kerja dan podcast itu sama dari Bu, kalau saya gara-gara boleh ya saya dari mana itu ke saya. Iya, itu kebetulan saya juga meminari saya di sini. Nah, jadi apa namanya anak-anak itu benar-benar saya lihat semangatnya ada. Jadi setiap hari kalau di kampus dulu itu kan bisa ya jaga. Itu salah satu pelatihan saya di sini. Nanti apa tanggung jawab kalau nanti minus kami yang ganti. Dulu awalnya saya nggak mentolong mbak, ini sudah nggak ganti. Itu ibu yang itu yang putih, itu kuning, itu koordinatornya tim saya, itu bawah saya. Nah itu jadi pun tak ya di sini itu bawah saya itu. Jadi dia yang mengendalikan apa jadwal dan sebagainya. Jadi apa namanya anak-anaknya ada nilainya misalnya dia melayani pelanggan bagaimana, tanggung jawab keuangannya bagaimana, ya itu ada nilainya masuk di nilai DKK produk kreatif dan di situ. Ya itu yang pertama kita memadai membentuk macam. Nah terus yang kedua kalau DKK ya itu jadi apa? Anaknya gaya kaos, ada gantungan kunci, itu ada di sini anaknya lengkap. Bentuk cap, nah itu yang DKK. Ya terus yang dari AK itu biasanya punya ini mayatnya komoditi mereka itu menawarkan produk oh caranya gini loh menghitung harga apa sampai kita masuk sekian harganya sekian terus sekian keuntungan berapa nah itu dikasihnya jadi tidak usahanya itu apa namanya setelah kompetensi ada tapi jenis usaha itu secara umum pokoknya dari duit aku nah nggak masalah semua di sini saya menampung semua jurusan apa departemen bisa menampung semua jurusan dan ya ini nanti leader anak-anak yang aktif itu saya jadikan leader itu kan opini kan opini itu cuma semangat karena jadi benar-benar dia apa namanya kayak apa dimotivasi lah nah, dengan fee-nya leader itu salah satu yang memotivasi apakah ada produk atau jasa yang dihasilkan siswa sesuai dengan bidangnya yang berhasil dipasarkan di masyarakat? Kalau sesuai jurusan ya selama ini sudah ada yang di kafe itu kemarin waktu saya dapat kamera semalam itu terus menurut sama gaji bulan gaji kalau untuk akar belum ya kalau keseluruhan dari keseluruhan terus naik global ya kalau global tuh ini biasanya anak lupa kuliner kuliner tidak tentu jurusan tertentu kan semua bisa tapi yang menunjang biasanya radio kan dari PKP kan gitu itu kalau keuangan menghitungnya akuntansi masuk nah itu wes bebas tapi yang fokus kejuruan ya masih DKP Lalu apakah ada ikatan kerja atau dinas yang menawarkan pekerja dari industrinya untuk siswa? Kalau ikatan dinas sementara belum cuma yang saya sampaikan tadi kalau anak itu magangnya kadang-kadang direkrut sama tempatnya magang itu sudah saya jelaskan ya jadi area ini magangnya apik biasanya tempat magang itu bu nanti anak ini kalau lulus suruh datang ke sini dulu anak yang pertama kali itu tahun 2000 dia lulusnya 2012 ya lulusnya 2000 berapa tahun yang lalu 20 tahun yang lalu itu yang ngomong AS lombok kebak tertarik langsung ke tempat itu pertama kali setelah DE banyak ya sekarang banyak
Jadi anak-anak yang dia itu programnya apik, akhirnya perusahaan tarik itu kayak juga masuk di sini. Masih banyak? Masya Allah, sampai ini ganti tim saya boleh ya? Boleh, Oh, boleh. Tapi sebelum dibahas, Masih berapa ini? Berapa lama? jelasnya kayak pernah Masih berapa lama sih? banyak ibu bagian Ada beberapa bagian yang sampai bagian Oh, masih satu bagian. Iya. Atau gini aja ya, kita beli dulu ya. Iya. Jadi berapa nomor tadi? SMA ini ya tuh aku. Tadi saya udah sampai berapa? Pertanyaan. Coba dikat dulu aja nanti disambungkan bisa.